Hadratal Mukarramin yang kami hormati, kepala sekolah beserta seluruh jajaran pimpinan sekolah, yang kami hormati para guru, Bapak Ibu guru, para pamong, dan seluruh hadirin hadirat, adik-adik sekalian, peserta kajian, rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya. Pada pagi yang cerah ini Allah menghimpun kita di dalam majelis ilmu. Meskipun hanya secara daring, secara online, mudah-mudahan tidak mengurangi semua keutamaan bermajelis ilmu yang bisa kita raih dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita tempuh hari ini menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Dan mudah-mudahan duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, kelak yang sangat agung. Jadi Allah Subhanahu wa taala memuji Rasulnya sallallahu alaihi wasallam yang telah dibekalinya dengan akhlak mulia sebagai seorang yang memiliki akhlak yang sangat agung. Karena itulah sudah sepantasnya beliau diutus untuk menyempurnakan akhlak yang agung itu, akhlak yang mulia tersebut, sebagaimana dalam sabdanya sallallahu alaihi wasallam, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Wa fir riwayah innama bu'itsu liutammima salihal akhlak. Sungguhnya aku ini diutus tidak lain untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, menyempurnakan akhlak yang baik. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam memuji umatnya di dalam keimanan itu sesuai dengan kebaikan akhlak. Dengan sabda beliau riwayat Imam At-Tirmidzi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Jadi kepribadian maupun ajaran dari Rasulullah SAW tidak pernah bisa dipisahkan dari pembahasan tentang akhlak yang mulia itu. Bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang rasul, lalu Allah pun membekalinya dengan akhlak yang mulia. Dan Allah pun memujinya dari langit dengan kata-kata, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Dalam suratul Qalam, sungguh wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau benar-benar berada di atas akhlak yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara tawadhu membalas pujian dan penghormatan Allah Subhanahu wa taala tersebut dengan kata-kata, adabani rabbi fa ahsana ta'dibi, seperti termaktub dalam Musnad Ahmad, Sunan Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan juga Musnad Ahmad. Adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan adab-adab kepadaku, maka Allah memperindah dari adab yang ada pada diriku. Memperindah pengajaran adab yang ada pada diriku itu. Jadi dari langit Allah memuji Rasulullah SAW, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sungguh engkau wahai Rasulullah SAW berada di atas akhlak yang agung. Tetapi Rasulullah SAW dengan tawadhu mengembalikan pujian itu kepada Allah, bahwa Allah lah yang telah memberikan adab-adab itu kepada beliau sehingga menggambarkan akhlak beliau yang agung. Dan beliau pun menyampaikan kepada umatnya, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sungguhnya tidak lain tidak bukan aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Wa fir riwayah innama bu'itsu liutammima salihal akhlak. Hanya saja aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Dan Rasulullah SAW memuji umatnya
tentang keimanan mereka bahwa orang yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling indah akhlaknya. Rekan-rekan yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sudah sepantasnya Allah Subhanahu wa taala menunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam sebagai suri tauladan di dalam berbagai sisi kehidupan. Karena keagungan akhlaknya, karena kesempurnaan takdibnya, karena keagungan imannya yang tumbuh sampai menjadi akhlak yang indah. Ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang bagaimanakah akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau, ibunda kita Aisyah menjawab, apakah kalian tidak membaca Al-Quran? Kana khuluquhul Quran. Ya, kalau kalian membaca Al-Quran, maka kalian mengetahui bahwa akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Beliau adalah Al-Quran yang berjalan. Beliau adalah Al-Quran yang hidup. Beliau adalah Al-Quran yang tidak sekedar aturan-aturan, tidak sekedar teori-teori, tidak sekedar keterangan-keterangan, tidak sekedar sebagai kisah-kisah, tapi betul-betul terinternalisasi dalam diri beliau, menjelma menjadi akhlak yang begitu indah dari memancar dari pribadi beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, "Inna arsalnaka mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira." Sungguhnya kami mengutus engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mubasysyiran, sebagai pembawa kabar gembira kepada orang-orang yang beramal saleh dan beriman, kepada orang-orang yang berbuat kebajikan dan berada di atas kebenaran, ada kabar gembira bagi mereka. Wa nadhira, dan pemberi peringatan kepada orang-orang yang kafir supaya mereka beriman, kepada orang-orang yang ingkar supaya mereka yakin, kepada orang-orang yang berbuat dosa supaya mereka kembali ke hadirat Allah, ke pangkuan Allah, ke pertaubatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memberi peringatan, wa nadhir, wa da'iyan ila Allah bi'idnih, dan Allah pun menunjuk Rasulullah SAW sebagai orang yang menyeru manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah Subhanahu wa taala. Diseru, diajak, dirangkul, ya, dibawa ke jalannya Allah Subhanahu wa taala. Bi'idnih, dengan izin Allah, artinya bahwa siapa yang mendapatkan hidayah itu adalah hidayahnya Allah. Bukan Rasulullah SAW yang mampu membawa atau memberi hidayah itu, tapi semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Wa da'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajan munira, dan sekaligus Rasulullah SAW itu adalah sirajan, pelita, muniran, yang bercahaya. Sebagian ulama mengatakan kata sirajan dalam Al-Quran biasanya identik dengan matahari. Wa ja'alna syamsa siraja, dan kami jadikan matahari sebagai pelita. Muniran itu identik dengan rembulan. Wa qamaram munira, dan bulan sebagai yang bercahaya. Jadi matahari sebagai pelita, bulannya bercahaya. Matahari di siang hari, rembulan di malam hari. Maka kalau sirajan itu hanya matahari, kalau muniran hanya rembulan, tapi sirajan munira itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau manusia memerlukan matahari di siang hari saja, memerlukan rembulan di malam hari saja, sesungguhnya manusia menghajatkan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siang dan malam. Disifati oleh Allah Rasulullah SAW sebagai sirajan munira, paduan dari sifat yang diberikan kepada bulan maupun juga kepada matahari. Sirajan, di siang hari dia menjadi pelita, muniran, di malam hari dia menjadi cahaya yang
lembut kepada orang-orang yang beriman kepada seruan-seruannya. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena seluruh hidupnya menjadi sirajan dan muniran, menjadi panduan, menjadi cahaya bagi kita, maka Allah Subhanahu wa taala pun menetapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang suri tauladan. Seperti yang tersebut dalam surat Al-Ahzab, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Allah Subhanahu wa taala menetapkan laqad kana, benar-benar sungguh-sungguh telah ada, lakum bagi kalian semuanya, fi Rasulillahi, di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, uswatun suri tauladan, hasanatun yang baik, liman kana, bagi orang-orang yang adalah dia itu yarjullaha, berharap untuk berjumpa dengan Allah, wal yaumal akhir, dan berharap jumpa dengan hari akhir, wa dzakarallaha katsira, dan banyak-banyak berzikir menyebut-nyebut asma Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, surah ini turun ketika terjadi peristiwa yang disebut sebagai perang Ahzab atau perang Khandaq. Disebut perang Ahzab karena yang memerangi kaum muslimin di Madinah pada saat itu adalah persekutuan dari berbagai golongan. Ada orang-orang Quraisy, ada orang-orang Ghatafan, ada orang-orang Khuza'ah, ada orang Qudha'ah, ada orang Bani Bakar, dan ada orang-orang musyrikin di sekitar Madinah, berbagai kabilah dan suku, serta bahkan orang-orang Yahudi Bani Quraidah yang berasal dari kalangan ahli kitab. Mereka semua bersekutu Al-Ahzab dengan satu tujuan, untuk menghancurkan Rasulullah SAW dan kaum muslimin di Madinah. Disebut juga perang Khandaq karena Rasulullah SAW bersama para sahabat dalam mempertahankan kota Madinah dari serbuan pasukan yang bersekutu yang sangat besar ini, mereka mengadopsi usulan dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang berasal dari negeri Persia, yaitu dengan menggali khandak atau parit pertahanan yang menjagai kota Madinah agar tidak diserbu. Jadi khandak ini tidak mengelilingi kota Madinah secara keseluruhan, akan tetapi seperti digambarkan dalam surah, karena kota Madinah ini bagian selatan, bagian timur, barat banyak dilindungi oleh perbukitan dan kebun-kebun kurma milik orang Yahudi, maka yang digali adalah bagian utara secara bentuk busur atau setengah lingkaran yang kemudian bisa menjaga kota Madinah dari serbuan pasukan musuh yang memang diniatkan untuk menyerbu dari arah yang terbuka, yaitu arah utara kota Madinah. Kalau perbukitan kita sudah tahu itu pertahanan alami. Apa kemudian orang-orang Yahudi, pemilik kebun, ini kebun-kebunnya bisa menjadi pertahanan juga bagi kota Madinah? Penjelasannya adalah karena orang-orang Yahudi ini orang-orang yang pelit, sehingga mereka membangun tembok-tembok tinggi untuk melindungi kebun-kebunnya, ya, kebun-kebun kurma milik mereka, sehingga antara satu kebun yang lain terdapat tembok-tembok pemisah yang akan sangat menyulitkan bagi pasukan yang akan melaluinya. Jadi inilah pertahanan kota Madinah pada saat itu. Jadi mereka menggali khandak di sisi utara dengan bentuk seperti busur, ya, dengan lebar, ya, kalau kuda melompat akan kecemplung, ya, kecemplung itu jatuh ke dalamnya. Tetapi kalau kemudian kuda kecemplung, ya, maka akan kemudian kesulitan untuk bisa naik ke atas lagi. Jadi ini yang dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabat ketika itu menghadapi serbuan pasukan Ahzab. Nah, di tengah situasi yang sangat berat itu, turunlah ayat dari Allah Subhanahu wa taala yang menegaskan Rasulullah SAW sebagai suri tauladan yang baik. Sebenarnya, ya, kalau kita perhatikan seluruh kehidupan Rasulullah SAW, bahkan sejak beliau
Shallallahu Alaihi Wasallam belum diangkat menjadi nabi dan rasul, beliau tetaplah suri tauladan yang sempurna. Tetapi kenapa Allah menurunkan ayat ini di dalam peristiwa Al-Ahzab atau peristiwa Khandaq? Kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, ar-rijalu sawa'un hatta taqa'al mihnah. Karena laki-laki itu pada umumnya terlihat sama saja. Laki-laki itu, orang-orang itu pada umumnya terlihat sama saja. Sampai tiba sebuah guncangan atau ujian yang sangat berat di dalam kehidupan, maka akan tampak mana yang batu permata, mana yang batu kali biasa. Manakah yang kemudian betul-betul laki-laki yang tangguh, laki-laki yang kemudian kuat, laki-laki yang memiliki karakter yang kokoh, laki-laki yang memiliki matilul khuluq, akhlak yang tidak goyah gitu ya, berbanding dengan laki-laki yang kemudian ternyata dia hanya baik ketika keadaan tenang-tenang saja, tetapi terguncang maka dirinya ikut terguncang. Ketika terjadi ujian yang besar maka tampak sifat-sifatnya yang berbeda dengan kesehariannya. Na'udzubillah min dzalik. Itu yang kemudian menjadi satu gambaran kenapa Allah menurunkan ayat tentang uswatun hasanah itu di saat perang Ahzab. Karena di saat perang Ahzab itu hunalika betuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Pada saat itulah orang-orang beriman diberikan bala, diberikan bencana, cobaan ujian yang sangat keras, wa zulzilu zilzalan syadida, dan diguncang dengan guncangan yang sangat parah. Ini yang dialami oleh orang-orang beriman pada saat Al-Ahzab, sehingga kemudian digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana ketika pasukan datang dari bawah, dari atas, dari berbagai penjuru kota Madinah, idzaghatil absar, kemudian menjadikan pandangan tidak lagi tetap, ya, balaghatil qulubal khanajir, seakan-akan jantung naik menyesak sampai ke kerongkongan. Ya. Kalau kita naik motor ngebut, ada polisi tidur yang cukup tinggi, tapi kita nggak menyadari, ketabrak ya polisi tidurnya, kemudian motor kita melayang beberapa detik di atas tanah, ya itu ya ada bagian dari jantung kita yang naik sedikit tetapi tidak sampai kerongkongan. Atau kalau kita naik pesawat ya, kemudian tiba-tiba ada turbulence, ada cuaca yang kurang baik, lalu pesawat menurunkan ketinggian, seret gitu. Ya, di sini ada jantung yang naik menyesak ya, tapi tidak sampai ke kerongkongan ya. Ini untuk menggambarkan betapa beratnya yang dialami oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu. Ya, jantung mereka terasa menesak naik sampai ke kerongkongan. Ya, berat sekali yang dialami oleh para sahabat pada saat itu. Sehingga disitulah ya diguncang dengan guncangan yang luar biasa. Maka ditampakkan mana yang permata, mana yang batu kali biasa, mana yang asli, mana yang palsu, mana yang betul-betul kokoh, mana yang kemudian tumbang. Ya, ini keadaan yang dialami oleh kaum muslimin di dalam perang Ahzab. Ya, kita tahu ya, orang kalau masih dalam keadaan biasa maka mereka bisa jaim, mereka bisa bersandiwara, mereka bisa berada dalam keadaan yang mencoba untuk tampil sebaik-baiknya, tetapi dalam keadaan genting, dalam keadaan kacau, dalam keadaan kepanikan yang luar biasa seperti yang dialami oleh kaum muslimin di Madinah pada saat peristiwa Ahzab ini, maka yang egois akan tampak egois, yang mau menang sendiri akan tampak mau menang sendiri, yang pengecut akan tampak kepengecutannya, yang tidak sabaran akan tampak ketergesa-gesaannya, ya, yang kemudian stres akan tampak stresnya dan lain sebagainya. Tetapi inilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada dalam ketenangan yang menenangkan, ketenangan yang memancar dari pribadi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam karena keimanan dan tawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kemudian membuat para sahabat juga merasa tenang karena mereka melihat Rasulullah SAW tenang, Rasulullah tidak panik, Rasulullah tidak kemudian stres,
Rasulullah SAW kemudian tetap teguh, tetap sabar, tetap tersenyum, tetap ramah, tetap baik hati, tetap tidak sombong ya. Luar biasa. Tidak ada perubahan pada akhlaknya Rasulullah di saat seperti itu. Padahal orang-orang bahkan yang biasanya mungkin paling sabar bisa jadi tidak sabaran dalam soal seperti itu. Orang-orang yang paling tenang bisa menjadi orang-orang yang sangat panik dalam soal seperti itu. Tapi Allah tunjukkan keaslian akhlak Rasulullah yang luar biasa. Maka inilah Rasulullah SAW suri tauladan yang baik, uswah hasanah. Karena bahkan di saat-saat yang paling genting, yang paling parah, yang paling berat seperti itu, beliau menunjukkan kapasitasnya yang luar biasa untuk menjadi pemimpin. Menunjukkan akhlaknya yang luar biasa, yang tidak berubah, ya, karena beliau adalah pemimpin bagi kaum muslimin pada saat itu, sehingga kaum muslimin pun melihat keadaan beliau yang sedemikian rupa, mereka mengambil teladan betapa tenangnya, betapa penuh perhitungannya, betapa tidak tergoyahkannya, betapa teguhnya, betapa sabarnya Rasulullah SAW menghadapi semua ujian yang sangat berat yang harus disongsong oleh kaum muslimin di saat perang Ahzab tersebut. Di saat itulah kemudian juga tampak berbagai sisi dari kehidupan beliau dan akhlak beliau yang agung yang sebelumnya tidak tampak. Pada perang Ahzab ini, bahkan sejak menggali Khandaq, musyawarah di Madinah menentukan agar bahan makanan dihemat sehemat-hematnya. Sehingga dikatakan jatah makan penggali Khandaq itu seperti buah kurma, satu buah itu disesap-sesap dari pagi sampai siang. Padahal mereka harus bekerja keras untuk menggali parit atau khandak untuk pertahanan. Sementara pada malam hari, ya, jatah makan mereka itu kalau tangan basah dimasukkan ke dalam persediaan tepung, maka tepung yang menempel di tangan yang basah itulah yang menjadi jatah makan malam mereka. Kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dan itu bukan diadoni untuk menjadi roti, tetapi orang berkeliling membagikan tetesan minyak panas. Sehingga tetesan minyak panas itu yang dikempal-kempal dicampur dengan tepung-tepung yang ada di tangan itu untuk kemudian menjadi makanan mereka, santap malam mereka. Di luar biasa sangat dihemat keadaan karena beratnya yang akan dihadapi oleh pasukan kaum muslimin dalam peristiwa ini. Nah, seperti banyak dikisahkan ya, dalam peristiwa Ahzab ini Rasulullah SAW ternyata adalah orang yang paling berat dalam menahan laparnya. Dan Rasulullah SAW adalah orang yang paling tenang dan paling optimis menyongsong masa depan. Dikatakan ada sebuah batu yang sangat keras dan sangat besar, tidak bisa dipecahkan dan tidak bisa dipindahkan oleh para sahabat, mengganggu dari pengerjaan pembangunan khandak atau parit pertahanan. Maka orang-orang pun mengadu kepada Nabi SAW dan beliau SAW datang untuk melihat batu tersebut. Kemudian beliau meminta disediakan beliung atau kapak batu, kapak untuk membelah batu. Kemudian beliau mengangkat beliung beliau tinggi-tinggi dan beliau hantamkan kepada batu tersebut. Batu tersebut ya merkah dan memercikkan api yang sangat tinggi. Dan kemudian beliau SAW bersabda, Allahu Akbar, aku diberi kunci-kunci negeri Syam. Dari tempatku berdiri aku bisa melihat istana-istana merahnya dan umatku akan sampai ke sana. Kemudian yang kedua, beliau hantamkan lagi beliung itu, ya, merkah lagi batunya, memercik api yang tinggi dan Rasulullah SAW bersabda, Allahu Akbar, aku diberi kunci-kunci Persia, dari tempatku berdiri aku bisa melihat istana-istana putih di Madain, ibu kota Persia, dan umatku akan sampai ke sana. Yang ketiga kali beliau hantamkan, apinya memercik tinggi lagi dan kemudian bajunya pecah berantakan berkeping-keping. Beliau bersabda, Allahu Akbar, aku diberi kunci-kunci negeri Yaman, dari tempatku berdiri aku bisa melihat gerbang-gerbang besar San'a dan umatku akan sampai ke sana. Nah, salah satu pemandangan yang kemudian dilihat oleh para sahabat ketika Rasulullah SAW menghancurkan batu tersebut sekaligus membangun optimisme para sahabat bahwa mereka tidak akan berakhir di sini.
bahwa mereka tidak akan dikalahkan dalam perang Ahzab atau perang Khandaq ini. Bahkan mereka akan bangkit kembali menjadi kekuatan yang sangat kuat untuk kemudian kelak menaklukkan Persia, menaklukkan Syam, menaklukkan Yaman. Itu yang dirasakan, optimisme yang luar biasa tumpah ruah dari dada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka hanya perlu untuk bersabar sejenak menghadapi musuh. Kalau mereka berhasil melewati ujian ini, melewati situasi Ahzab dan Khandaq yang sangat desperate itu, bagi orang-orang munafik itu sangat-sangat membuat putus asa. Tetapi bagi orang-orang beriman, mereka yakin akan apa yang disampaikan Rasulullah SAW dengan mengatakan hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu. Inilah apa yang dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kita, maha benarlah Allah dan Rasulnya tersebut. Ini yang kemudian mereka syiarkan, gitu ya. Nah, dari kekuatan optimisme yang disampaikan oleh Nabi SAW itu, tetap ada satu fakta lagi yang terungkap dari peristiwa Rasulullah mengangkat beliau kemudian menghantamkan kepada batu sampai batunya pecah nantinya itu. Ketika Nabi SAW mengangkat beliungnya, maka bagian perut dari pakaian beliau ini tersibak dan para sahabat menitikkan air mata karena mereka melihat di ikat pinggang Rasulullah SAW itu terganjal dengan 2 buah. Kalau para sahabat karena lapar mereka mengganjal perutnya dengan 1 batu semata, ternyata Rasulullah SAW, pemimpin mereka yang paling mereka hormati, yang paling mereka cintai, itu juga bersama-sama mereka merasakan apa yang mereka rasakan, lapar sebagaimana mereka, bersama-sama dalam suka maupun duka dengan mereka. Dan bahkan beliau SAW itu bukan cuma 1 batu perutnya diganjal, tetapi bahkan dengan 2 buah batu. Sehingga rekan-rekan insya Allah, para sahabat tidak tahan untuk melihat keadaan itu. Salah seorang di antara mereka bernama Sayyidina Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu, dia pulang menemui istrinya. Dia bertanya, istriku, apa yang kau punya untuk dimakan? Istrinya mengatakan, persediaan tepung kita tinggal 1 genggam dan sesungguhnya hanya ada seekor anak kambing di kandang kita. Maka sang suami mengatakan kepada istrinya, cepatlah adoni tepung itu supaya menjadi roti. Aku akan menyembelih, menguliti dan memasak kambingnya supaya kita bisa menjamu Rasulullah SAW di rumah kita. Demi Allah aku melihat pada diri Rasulullah SAW satu kelaparan yang seandainya itu ditanggung oleh orang-orang yang lain selain beliau, tidak akan sanggup menanggung kelaparan yang semacam itu. Wah istriku, segeralah. Maka kemudian mereka suami istri pun memasak. Tepung diadoni jadi roti, daging kambing dimasak menjadi berkuah Kemudian tibalah waktunya ketika makanan itu siap. Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu menemui Rasulullah SAW, mendatangi Rasulullah yang masih terus membersamai para sahabat dalam membangun Khandaq, membangun parit pertahanan. Kemudian dia berkata dengan berbisik kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, mohon berkenan ke rumah kami, karena ada sedikit hidangan kami sediakan untukmu supaya engkau bisa berkenan bersantap makan bersama kami. Di luar dugaan Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu, ternyata Nabi SAW itu memanggil seluruh penggali Khandaq. Beliau mengatakan, mari semua kita ke rumahnya Jabir karena dia akan menjamu kita. Ketika Nabi SAW melangkah ke rumah Jabir, Jabir di sisinya pucat pasi dan berkeringat dingin, ketakutan. Kenapa? Karena dia hanya memasak sangat sedikit untuk menjamu Rasulullah. Tapi Rasulullah SAW mengajak seluruh para sahabat yang saat itu berjumlah banyak sekali. Ada yang mengatakan 1.500 orang, ada yang mengatakan 300 orang, ada yang mengatakan bahkan ada yang mengatakan lebih dari itu. Ini datang semuanya ke rumahnya Jabir. Jabir takut, keringat dingin, pucat pasi. Tetapi Rasulullah menghiburnya dan berkata, yang penting jangan kamu buka tutupnya, aku akan mendoakannya. Kemudian Rasulullah SAW pun mendoakan hidangan makanan itu. Dan beliau berkata kepada semua yang di luar, udkhulu ashran. Masuklah 10-10 supaya bisa dilayani oleh Rasulullah.
beliau ambilkan rotinya, beliau ambilkan daging dan kuahnya, dimakan oleh para sahabat tersebut. Ya, kemudian terus beliau panggil udkhulu ashran. Ya, masuklah 10 demi 10 supaya kemudian bisa dilayani oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini terus sampai kemudian seluruh sahabat itu makan kenyang, lalu Rasulullah pun juga ikut makan, Jabir dan istrinya ikut makan, maka kemudian Rasulullah mengucapkan terima kasih dan mendoakan kebaikan kepada keluarga Jabir. Ya, setelah beliau berkenan berlalu, ternyata kata Jabir, aku buka penutup untuk masakan tadi, baik roti maupun dagingnya masih utuh seperti semula, tidak berkurang sedikit pun. Ya. Dulu sewaktu kecil kita sangat kagum pada peristiwa ini dan termasuk mukjizat Rasulullah SAW, mukjizat di mana beliau bisa membuat makanan yang sangat sedikit untuk diri beliau sendiri bisa menjadi berlipat-lipat banyaknya untuk menjamu begitu banyak orang yang menggali khandak di rumah Jabir bin Abdullah saat itu. Ya, tapi sekarang kita jauh lebih takjub bagaimana kemudian Rasulullah SAW tidak melupakan sahabat-sahabatnya dalam suka maupun duka. Beliau tidak ada masalah dengan kelaparan. Ketika para sahabat yang lain kelaparan, beliau pun turut mengganjal perutnya dengan batu. Menderita bersama-sama. Kalau senang, ada yang menawari beliau untuk makan. Datang ke rumah beliau ini Jabir, maka beliau pun mengajak seluruh sahabat. Ya, solidaritas yang luar biasa. Siapa dapat sesuatu, dia berbagi dengan saudara-saudaranya. Dan Rasulullah SAW bukan cuma berbagi, tapi mendudukkan diri sebagai pelayan bagi para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Beliau yang mengambilkan roti dan lauk-lauknya untuk diberikan kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi bahkan Nabi SAW itu mendudukkan diri sebagai pelayan, ya, padahal beliau adalah pemimpin. Sayyidul ummati khadimuhum, sebagaimana beliau katakan, ya, pemimpin satu umat itu, ya, kalau mau jadi pemimpin satu umat, dia harus menjadi pelayan bagi mereka. Dan itu dilakukan oleh Nabi SAW kepada para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi sini kita melihat kapasitas Nabi SAW dalam perang Ahzab. Beliau seorang yang sangat perwira, sangat kesatria, ya, sangat tenang sebagai seorang pemimpin dan bahkan menenangkan seluruh yang dipimpinnya. Beliau SAW sampai kemudian sedemikian luar biasa solidaritasnya kepada para sahabat, ya, mengganjal perutnya dengan 2 buah batu dan beliau menghancurkan apa yang kemudian anggap sebagai penghalang, penyusah oleh para sahabat, yaitu batu besar yang menghalangi pembangunan khandak, parit pertahanan yang mereka akan gunakan untuk menghadapi musuh. Ini juga menunjukkan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, mendudukkan diri penuh cinta kepada para sahabatnya, ya, tidak ingin menikmati kenikmatan dari Allah sendirian, tapi dari Allah, maka dia nikmati dengan sebuah kesyukuran yang luar biasa dan bahkan mendudukkan dirinya sebagai seorang pelayan kepada sahabat-sahabatnya. Dan Rasulullah SAW tetap akan menjadi pelayan bagi kita semua bahkan kelak di akhirat. Ketika kemudian beliau, ya, berada di Al-Haud atau Telaga Al-Kautsar, kelak beliau akan memanggil umatnya dan memberi minum mereka dari air Telaga Al-Haud atau Al-Kautsar yang lebih manis dari madu, lebih sejuk dari salju, ya, dan lebih lembut daripada susu, itu yang sangat luar biasa. Rasulullah SAW senantiasa mendudukkan dirinya sebagai pelayan bagi para sahabatnya. Itu bentuk akhlak ketawaduan yang paling paripurna, ketawaduan kerendahan hati yang sangat agung dari pribadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi betul kata Allah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Betul-betul sungguh telah ada pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu
satu suri toladan yang baik. Seluruh sisi hidupnya Nabi SAW itu. Meskipun ayat ini baru ditegaskan pada saat perang Ahzab, tetapi seluruh sisi kehidupan beliau adalah suri toladan terbaik. Beliau adalah laki-laki terbaik, beliau adalah suami terbaik, beliau adalah bapak terbaik, beliau adalah kakek terbaik, beliau adalah tetangga terbaik, beliau adalah sahabat yang terbaik, beliau adalah teman yang paling baik, beliau adalah guru yang paling baik, beliau adalah panglima perang yang paling baik, beliau adalah pendakwah yang paling baik, beliau adalah pemimpin yang paling baik, beliau adalah panglima perang yang paling baik, beliau adalah orator yang paling baik, beliau adalah orang kaya dalam kekayaannya yang paling baik, beliau adalah orang miskin dalam kemiskinannya yang paling baik. Cara beliau berpakaian adalah cara yang terbaik, cara beliau memakai sorban adalah yang terbaik, cara beliau memakai trompa adalah yang terbaik. Inilah yang kita lihat dari pribadi Rasulullah SAW. Seluruh sisi kehidupannya paripurna, seluruh sisi kehidupannya sangat luar biasa, menjadi suri toladan bagi kita semua. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Betul-betul sungguh-sungguh telah ada di kalangan kalian itu seorang Rasul yang padanya terdapat segala suri toladan kebaikan. Uswatun hasanah. Untuk siapa suri toladan kebaikan itu? Yang pertama, secara umum, untuk semuanya. Dan siapapun yang mengambil suri toladan kepada pribadi Rasulullah SAW, dia pasti akan beruntung. Meskipun bagi orang beriman keuntungannya dunia dan akhirat, akan tetapi bagi orang yang belum beriman kepada Allah dan Rasulnya SAW, maka ya berarti dia hanya mendapatkan manfaat dunia. Tapi sudah jelas, mau menyontoh bagian apa sajanya, mau menyontoh meneladani sisi mana saja dalam hidup beliau SAW, maka orang akan mendapatkan kebaikan-kebaikan. Lakum, bagi kalian semua. Siapapun yang mau meneladani Rasulullah, dia mendapatkan kebaikannya. Nah, hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah, ya, misalnya salah satunya apa yang dikemukakan oleh seorang profesor manajemen dari Amerika Serikat, nama beliau Profesor John Cao, di mana beliau mengenalkan teori entrepreneurship tentang sifat-sifat yang harus dimiliki seorang entrepreneur modern. Beliau merujuk sifat-sifat entrepreneur modern itu kepada sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi menurut Profesor John Cao, ya, kalau mau jadi entrepreneur sukses, itu sifat-sifatnya silahkan meniru sifat-sifat Nabi Muhammad. Yang pertama as-siddiq, ya, al-munafi lil kadzab. Rasulullah itu jujur, maka beliau tidak pernah berdusta. Kemudian beliau juga al-amanah, ya, punya sifat yang disebut amanah. Sebaliknya yang ada adalah khianat, tentu adalah sifat yang tidak patut berada pada diri Rasulullah SAW. Jadi yang pertama siddiq, jujur. Yang kedua adalah amanah, ya. Yang ketiga adalah fatanah, kecerdasan, ya, inovasi, kreasi, menghadapi segala tantangan. Dan yang terakhir adalah fatanah, cerdik, pandai, cerdas. Tablik, ya, yang berikutnya adalah tablik. Kalau tadi fatanah, cerdik, cerdas, kreatif, inovatif, maka fatanah. Setelah fatanah adalah tablik, komunikatif, mudah dihubungi, mudah diajak berbicara, mudah tersambung, ya. Itu tablik, karena dia punya sifat menyampaikan, tidak pernah menutup-nutupi ilmu yang Allah Subhanahu wa taala telah anugerahkan kepadanya. Inilah menurut Profesor John Cao sifat-sifat umum dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang siapapun mau menjadi entrepreneur kemudian menerapkannya, maka dia pasti akan sukses.
Siddiq, ya, jujur. Nah, yang kedua amanah. Nah, dapat dipercaya. Apa bedanya siddiq dengan amanah ya? Teman-teman kadang-kadang karena bahasa Indonesia itu penerjemahannya terbatas antara jujur dan dapat dipercaya. Ya kira-kira kalau jujur itu misalnya kita datang kepada seorang penjahit, Pak ini mau saya pakai hari Senin, bisa tidak ini dijahit, selesai hari Minggu, sore atau malam saya akan ambil. Kalau dia siddiq, dia akan mengatakan, mohon maaf mas, ini saya sedang banyak sekali tanggungan yang harus diselesaikan hari Ahad. Tapi kalau masnya mau, ini bisa selesai hari Selasa, biar saya jahit, nanti bisa diambil hari Selasa. Kalau mau dipakai hari Rabu bisa. Tapi kalau memang mau dipakai hari Senin, mohon maaf saya tidak bisa membantu, karena kapasitas produksi saya paling bisa untuk menyelesaikan pakaian ini jahitannya hari Selasa gitu. Ini jujur, namanya siddiq. Jadi kalau nggak sanggup bilang nggak sanggup. Kalau sanggup bilang sanggup ya. Jadi selesai insya Allah hari Selasa. Kalau hari Minggu malam nggak bisa ya mas. Oh nggak bisa. Nah apa yang disebut sebagai amanah? Amanah itu mampu mewujudkan apa yang dikatakan. Seperti tadi misalnya. Saya kalau Selasa nggak mampu, tetapi kalau berkenan ini bisa saya lembur. Artinya saya harus meluangkan waktu ekstra untuk mengerjakan apa yang mas pesan. Nah biayanya tentu lebih tinggi, yaitu 1,5 kali lipat. Jadi saya akan bisa mengusahakan baju ini selesai hari Minggu atau hari Ahad malam, boleh diambil di sini jam 9 malam karena insya Allah sudah selesai. Tapi dengan biaya 1,5 kali lipat. Silahkan dipertimbangkan. Lalu betul, oh iya kalau begitu yang penting saya Senin bisa saya pakai. Deal, ya, kemudian dibayar. Betul-betul hari Ahad itu diambil. Ternyata ketika jam 9 datang untuk mengambil pesanan, ya, sejak jam 8 sudah tersedia. Sudah bisa berhasil dibuat dan diselesaikan. Ini namanya amanah. Mampu mewujudkan apa yang kemudian ada dalam kesepakatan-kesepakatan, janji-janji, omongan-omongan. Ini semuanya tidak dia jadikan sebagai sekedar guyonan, tapi betul-betul sikapi serius. Apa yang dia janjikan bisa dia wujudkan. Ada orang-orang yang jujur tetapi tidak amanah. Ya. Jadi amanah ini menggenapi sifat jujur. Jujur, ya mohon maaf nggak bisa. Ya. Amanah bisa insya Allah, tetapi biayanya beda dan lain sebagainya. Ini kemudian dia berhasil mewujudkan sesuai apa yang dia janjikan, maka itu disebut sebagai amanah. Jadi di sini ada siddiq, jujur, amanah, dia capable, mampu mewujudkan apa-apa yang dia janjikan di dalam, kalau entrepreneur ya produknya, dia delivery sistemnya dan lain sebagainya. Siddiq dan amanah. Kemudian yang ketiga fatanah. Ya, cerdas, cerdik, berinovasi, ya menyesuaikan perkembangan zaman. Apalagi di era seperti sekarang ya, era disrupsi, begitu banyak bisnis yang tidak mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan yang sangat cepat, perubahan-perubahan perilaku konsumen akibat interaksinya dengan teknologi ataupun hal-hal lain seperti pandemi COVID-19 ya. Jadi ya ini ujian bagi para entrepreneur untuk bertahan di situasi yang sulit. Terjadi resesi, orang berubah perilakunya, orang tidak lagi belanja offline, tapi belanjanya online, ya. Orang pilih-pilih review, ya, tidak kemudian sembarang beli. Orang kemudian sangat-sangat lebih menghabiskan uangnya untuk experience, ya, seperti sebelum pandemi, daripada sekedar membeli sesuatu harta dalam harta bergerak ataupun tidak bergerak, contohnya. Perubahan-perubahan perilaku, perubahan oleh teknologi, pekerjaan-pekerjaan yang menghilang ya. Dulu ada penjaga pintu tol, sekarang tinggal sentuh layar ataupun tinggal tempelkan kartu ya. Tidak lagi dibutuhkan ada orang yang menjaga pintu tol. Demikian pula banyak pekerjaan-pekerjaan yang lain yang dalam waktu singkat ini akan menghilang ya, digantikan oleh robot, digantikan oleh teknologi, digantikan oleh berbagai hal. Karena perkembangan teknologi yang tidak dapat dielakkan. Ya, tentu ini harus fatanah, ya, harus
kemudian cerdik untuk mengambil peluang-peluang yang ada, bertransformasi, shifting, mengubah bentuk-bentuk bisnis yang kemudian usang dengan bisnis bentuk baru yang tidak pernah lekang. Ini yang kemudian bisa kita lihat dalam perspektif umum seperti yang dikatakan oleh John Cow, siapapun yang meladani Nabi Muhammad dalam sifat-sifatnya ini, sidik, amanah, fatanah, tablik, ya komunikatif, gampang dihubungi, gampang berbicara, gampang nyambung, gampang untuk menyampaikan informasi, transparan, ya kredibel. Ini adalah satu model yang sangat kuat di dalam entrepreneurship, padahal semuanya mencontoh dari sifat-sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini secara umum. Lakum, karena memang untuk semua orang bisa meladani Rasulullah SAW. Tetapi dalam ayat ini ada sambungan kalimat yang menarik, yaitu liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Bagi orang-orang yang dia berharap untuk berjumpa dengan Allah, dia berharap untuk berjumpa dengan hari akhir, dan dia banyak berzikir untuk mengingat asma Allah Subhanahu wa taala. Rekan-rekan yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, meladani Rasulullah secara umum, siapapun yang mengambil suri tauladan, sebagian, sedikit ataupun banyak atau bahkan seluruhnya diteladani, ini akan kemudian bermanfaat baginya. Tetapi kalau tidak disertai dengan hal-hal berikut yang tadi sudah kita baca dan nanti akan kita uraikan, tentu manfaatnya hanya manfaat dunia, tidak bermanfaat di akhirat. Bagi orang beriman tentu manfaat dunia tidak cukup, karena kehidupan sejati, kehidupan hakiki baginya adalah kehidupan akhirat. Sehingga kemudian dia perlu menggenapi syarat-syarat berikutnya supaya apa yang dia teladani dari Rasulullah SAW ini bisa menjadi sesuatu yang sangat bernilai, bukan hanya di dunia tetapi di akhirat. Syaratnya apa? Liman kana yarjullaha, yaitu orang-orang yang berharap untuk bisa jumpa dengan Allah. Semakin kita punya harapan untuk jumpa dengan Allah, kuat keimanan kita kepada Allah, maka akan semakin kuat pula kita meladani Rasulullah SAW dalam berbagai aspek kehidupan dan akhlaknya. Jadi kekuatan kita meladani Rasulullah yang pertama ditentukan oleh seberapa kuat kita ingin berjumpa Allah, seberapa kuat kita ingin mendapatkan manfaat dari berbagai sisi pribadi Rasulullah SAW yang kita tiru dalam kehidupan kita. Jadi kalau sebagian ulama menjelaskan yarjullah, berharap jumpa Allah itu ya karena beriman. Ya, ini adalah tentang orang beriman atau tentang cinta kepada Allah. Ya, dalam surat Ali Imran Allah menyebutkan in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Qul, katakanlah Muhammad SAW, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian mencinta Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, yuhibbukumullahu, dan Allah akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa. Jadi membuktikan cinta kepada Allah itu dengan ittiba kepada Rasulullah SAW. Semakin seseorang mencintai Allah, ya, mengimani Allah, maka semakin kuat pula ya peluangnya untuk bisa meladani sebanyak mungkin aspek-aspek dari kehidupan Rasulullah SAW. Jadi seberapa kuat kita akan meladani Rasulullah itu ditentukan oleh seberapa kuat kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan berharap perjumpaan dengan Allah, beriman kepada Allah. Semakin besar iman, semakin besar harapan untuk jumpa Allah, maka akan semakin kuat pula kita meladani Rasulullah SAW. Ini yang pertama, liman kana yarjullah, untuk orang-orang yang berharap jumpa Allah karena mereka cinta dan beriman kepada Allah. Kalau ada orang yang tidak cinta, tidak beriman kepada Allah, tentu mereka tidak ingin berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, setelah yang pertama, liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira, dan beriman kepada hari akhir, dia berharap jumpa dengan hari akhir. Orang yang berharap jumpa dari hari ini berarti orang yang beriman, karena kalau tidak beriman pasti tidak ingin berjumpa hari akhir. Ya.
Yang ingin berjumpa hari akhir ini orang kayak punya iman kepada hari akhir gitu ya. Ya, dan dia beramal saleh. Kalau orangnya beramal salah, tentu tidak ingin berjumpa hari akhir karena takut nanti dibalas seperti apa kesalahan-kesalahannya di hari akhir. Adapun orang-orang beriman dan beramal saleh, maka mereka sangat berharap jumpa hari akhir karena di sana ada surga Allah, ada ru'yatullah, kesempatan untuk berjumpa dan melihat Allah. Ada Rasulullah SAW yang sangat kita rindukan ya di akhirat kelak. Liman kana yarjullah wal yaumal akhir, dan berharap jumpa hari akhir karena dia beramal saleh. Yang tidak beramal saleh tidak ingin ada hari akhir. Itu sebuah keniscayaan. Jadi semakin besar harapan kita akan hari akhir, semakin banyak amal ibadah dan kesalehan-kesalehan kita, maka insya Allah semakin baik pula, semakin kuat pula, semakin dahsyat pula kita di dalam meneladani Rasulullah SAW. Kalau ingin kuat dalam meneladani Rasulullah, satu, perkuat iman kepada Allah dan cinta kepadanya. Yang kedua, ya, perkuat harapan kita tentang masa depan, ingin ketemu hari akhirat, dan kita wujudkan dalam bentuk amal-amal soleh yang kita lakukan di kehidupan dunia, maka semakin besar pula kekuatan kita dalam meladani Rasulullah SAW. Dan yang terakhir, wa dzakarallaha katsiran, dan banyak berzikir mengingat Allah. Semakin banyak kita berzikir mengingat Allah, akan semakin kuat pula peneladanan kita kepada Rasulullah. Semakin kuat iman, semakin banyak amal saleh, semakin banyak kita berzikir kepada Allah, maka akan semakin kuat pula kapasitas kita dalam meladani Rasulullah SAW. Jadi ini modal dasarnya teman-teman yang disayang Allah. Kalau kita ingin meladani akhlak-akhlak Nabi SAW, kita perlu memiliki iman, kita perlu memiliki amal saleh, dan kita perlu memiliki zikir, wirid, yang akan menjaga kita dari segala keburukan. Siapa yang ingat kepada Allah, Allah pun akan mengingatnya, akan menjadikannya sebagai motivasi terkuat untuk melakukan segala kebaikan dan menjauhi segala keburukan. Dalam Al-Quran ada kata-kata, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Maka jangan kamu ikuti orang yang kami lalaikan dari berzikir kepada kami, lalu dia mengikuti hawa nafsunya, dan jadilah urusannya melampaui batas. Jadi bagaimana kemudian zikir kepada Allah itu menjadi kunci terjaganya kita dalam kebaikan. Semakin kuat zikir kepada Allah, akan semakin kuat kita terjaga dalam kebaikan. Semakin kuat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala ini, ya, apalagi disambung dengan sayyidul istighfar dan sebagainya, akan semakin memperkuat kapasitas kita dalam meladani sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, teman-teman yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, maka di momentum Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, mari kita semakin banyak mengenal Rasulullah SAW. Kenalilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke sisi yang paling pribadi dari diri beliau SAW. Mari kita kenali misalnya dengan membaca kitab Syama'il Al-Muhammadiyah karya Imam At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala. Kita akan semakin cinta karena kita tahu pribadi Rasulullah SAW yang paling indah, yang kita kenali dari teks-teks ini, ya, diceritakan seperti apa wajahnya, seperti apa rambutnya, seperti apa kulitnya, seperti apa telinganya, seperti apa matanya, seperti apa bulu matanya, ya, seperti apa jenggot beliau SAW, seperti apa terompahnya, seperti apa jarang terlihat marah, tapi kalau marahnya seperti apa, gitu ya, seperti apa senyumnya, seperti apa cara berjalannya, seperti apa makanan beliau, kesukaannya, ya, bagaimana cara makannya, bagaimana cara tidurnya, bagaimana cara berjalan, bagaimana cara duduk, bagaimana cara berbicara, bagaimana Rasulullah SAW ketika kemudian dihadapkan pada pilihan-pilihan tertentu, bagaimana kemudian
senjatanya, bagaimana sorbannya, bagaimana bajunya, bagaimana pakaiannya, ya, bagaimana kebersihannya beliau SAW, bagaimana wewangiannya beliau SAW. Ini kalau kita baca semua, lalu kita punya komitmen untuk mengikuti sunnah Nabi SAW sedikit demi sedikit. Jadi salah satu tipsnya, caranya dalam meneladani hal-hal terbaik dari Rasulullah, ya, ibadah maupun akhlaknya adalah dengan program. Ya, misalnya kita 3 bulan ke depan ingin mengamalkan sunnah Rasulullah SAW satu saja, yaitu yang kita fokuskan. Setelah dia menjadi kebiasaan 3 bulan, insya Allah akan terbawa menjadi kebaikan di bulan-bulan berikutnya, melekat pada diri kita. Setelah itu tambah 3 bulan berikutnya ingin sunnah-sunnah atau suri tauladan yang lain lagi. Ya. Kita ambil untuk program 3 bulan ke depan, kemudian kita baru nanti beralih lagi dan seterusnya. Demikian yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk meladani Rasulullah SAW dan diistiqomahkan di atas sunnah-sunnah beliau. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita kelak dengan Rasulullah SAW. Beliau menyambut kita di Al-Haud, di telaganya. Kita bernaung di bawah panji-panjinya di Yaumil Mahsyar. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau SAW, sehingga kita pun mendampingi beliau di dalam surga Firdaus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.